Sampurasun. Episode kali ini mungkin agak berbeda dengan episode yang sebelumnya, karena pada episode kali ini saya akan membawakan sedikit kisah mengenai Sumur Bandung, sebuah sumur tua yang berada di kota Bandung dan dianggap mempunyai kekuatan supranatural atau kekuatan mistis. Bahkan tidak sedikit orang yang datang dari tempat yang sangat jauh dan berharap akan mendapatkan kekuatan-kekuatan di luar nalar kita. Bahkan juga sumur itu dianggap sumur yang keramat karena tempat itu diyakini adalah tempat tinggalnya Nyi Dewi Kentring Manik yang dianggap sebagai penguasa gaib kota Bandung. Lalu bagaimana cerita sebenarnya mengenai Sumur Bandung ini? Mari kita ikuti cerita mengenai Sumur Bandung. Tapi sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan like agar kita dapat mengikuti kisah-kisah lain yang tidak kalah menariknya dengan kisah ini. Sumur Bandung merupakan situs yang dianggap sakral yang berada di kota Bandung. Letak Sumur Bandung ini tidak jauh dari pusat 0 km kota Bandung, yaitu di gedung PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Gedung ini pun termasuk gedung yang dianggap cagar budaya dan merupakan bagian dari sejarah kota Bandung. Banyak masyarakat yang datang ke Sumur Bandung ini untuk melakukan ritual mandi karena dianggap air dari Sumur Bandung ini mempunyai kekuatan atau dianggap membawa berkah bagi orang yang melakukan ritual mandi di sana. Bagi orang Bandung sendiri, nama Sumur Bandung adalah nama sebuah kecamatan dari sekian banyak kecamatan yang ada di kota Bandung. Dalam bahasa Sunda, Sumur Bandung mempunyai makna sumur yang berpasangan atau berhadapan. Makna Bandung di sini artinya berpasangan, berhadapan, bandungan. Rupanya tidak hanya satu sumur yang dianggap sebagai sumur keramat di kota Bandung. Di tempat lain pun ada beberapa sumur yang dianggap keramat, seperti sumur yang berada di belakang bekas gedung Miramar yang sekarang sudah rata dengan tanah, dan ada juga yang berada di gedung Bank Mandiri yang dulu bernama Bank Eskamto. Ada juga yang berada di belakang Masjid Agung Bandung dan di gedung Pertokoan Palaguna yang sekarang pun gedung itu sudah tidak beroperasi lagi sebagai gedung pertokoan. Sumur Bandung yang berada di gedung PLN Distribusi Jabar Banten ini adalah sumur yang masih terawat dan terjaga. Lain halnya dengan sumur-sumur lain yang sudah tidak ada bekasnya lagi karena memang tidak dirawat lagi dan dilupakan. Akhirnya sumur-sumur lain pun sudah rata dengan tanah. Menurut sejarah, Sumur Bandung ini dimulai ceritanya ketika Dalem Wiranatakusuma II sedang melakukan perjalanan dari daerah Subang menuju Dayakolot. Ketika di perjalanan di sekitar Sungai Cikapundung, Dalem Wiranatakusuma II istirahat di samping Sungai Cikapundung, kemudian menancapkan lidi atau bahasa Sundanya disebut nyere ke tanah. Akhirnya memancarlah air yang sangat bersih dan jernih. Kemudian tempat keluar air itu digali dan dibuatlah sumur. Memang perjalanan Dalem Wiranatakusuma menuju Dayakolot itu hendak membuat sebuah ibu kota yang baru. Dan akhirnya tempat itu ditentukanlah sebagai ibu kota yang baru, yaitu Cikal Bakal Kota Bandung. Sumur Bandung itu pun dianggap sebagai sumber air
yang menghidupi masyarakat sekitar. Karena pembangunan Kota Bandung pada saat itu, air yang diambilnya itu diambil dari air Sumur Bandung. Kemudian sekitar tahun 30-an, ketika masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pemerintah Belanda membangun sebuah bangunan yang diarsitekturi oleh arsitek terkenal, yaitu Schumacher, untuk membangun sebuah gedung yang menangani masalah kelistrikan di Kota Bandung. Perusahaan yang menjadi operator penyedia listrik itu adalah NVHBO yang mulai beroperasi pada tanggal 26 Oktober 1939. Setelah pemerintah Republik Indonesia mengambil alih semua bentuk usaha, baik badan usaha milik negara maupun milik swasta, fungsi NVHBO ini akhirnya diambil alih oleh PLN atau Perusahaan Listrik Negara yang melayani distribusi listrik untuk Provinsi Jawa Barat dan Banten. Posisi Sumur Bandung itu masih terletak di lobi gedung PLN. Akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1997, Wali Kota Bandung pada saat itu, Bapak Wahyu Hamijaya, memindahkan Sumur Bandung itu di bagian belakang gedung PLN agar masyarakat bisa leluasa untuk mendatangi sumur tersebut. Karena jika sumur itu ada di lobi, tentunya membutuhkan berbagai macam prosedur yang akan mempersulit tamu-tamu datang, baik dari dalam Kota Bandung sendiri, apalagi dari luar kota. Hingga kini, Sumur Bandung terletak pada bagian belakang gedung PLN. Menurut mitos yang beredar, Sumur Bandung merupakan tempat bersemayamnya Nyi Dewi Kentring Manik yang dianggap sebagai penguasa alam gaib Kota Bandung. Untuk itu masyarakat banyak yang datang ke Sumur Bandung dengan harapan-harapan pribadi masing-masing, entah itu untuk mendapatkan berkahnya atau untuk tujuan-tujuan tertentu. Bahkan untuk mengambil airnya pun tidak sembarangan. Mereka harus suci dengan melakukan pembersihan diri, baik mandi maupun berwudu. Saya pun memiliki pengalaman dengan Sumur Bandung tersebut ketika pada tahun 2019 saya dipercaya untuk membuka acara kawin cai yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung, yaitu ritual mencampurkan air dari berbagai tempat di Jawa Barat untuk dikumpulkan di Sumur Bandung tersebut. Karena dianggap Sumur Bandung ini adalah pemersatu masyarakat Jawa Barat, sehingga air yang didatangkan dari seluruh kota di Jawa Barat disatukanlah di dalam Sumur Bandung itu. Tentunya ini kembali kepada kita masing-masing, apakah kita percaya dan meyakini itu akan menjadi sebuah upaya untuk penyatuan itu. Tapi saya masih yakin dengan adanya sebuah niat atau upaya untuk menyatukan air-air dari manapun, masyarakat yang memiliki kepekaan rasa tentunya akan mengambil esensinya agar Sumur Bandung ini bisa menjadi pemersatu masyarakat seluruh Jawa Barat, sehingga Jawa Barat bisa bersatu dan bersinergi untuk membangun provinsinya. Kembali lagi kepada kita masing-masing, dari sisi mana kita melihatnya. Tapi yang terpenting adalah Sumur Bandung itu masih lestari hingga kini dengan tampilan yang juga dibuat cukup menarik dengan tutup yang berwarna emas, kemudian dengan ada keramik berwarna merah marun. Itu menandakan bahwa adanya apresiasi dari pemerintah untuk memelihara sumur tersebut, lepas dari masalah mitos ataupun kepercayaan, tapi paling tidak sumur itu tetap dipelihara hingga kini dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaganya sebagai cagar budaya. Jangan pernah meninggalkan sejarah, karena melindungi masa lalu menyelamatkan masa depan. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di kisah-kisah yang lain. Sampurasun.